Jadi Allah menutupi aib kita adalah sesungguhnya memberi kesempatan kita tobat, memberi kesempatan kita menebus kesalahan kita dan memperbaiki umur yang tersisa ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, maaf ini dari Eko Pesantren 2 ya. Kali ini kita akan mengkaji tentang terbukanya aib kita, apakah itu buruk atau baik. Jadi begini, kita wajar takut aib terbuka karena malu kalau orang-orang tahu tentang aib dan dosa kita. Kita punya kekurangan, punya kesalahan, punya aib yang kita tutup-tutupi. Kita berusaha keras untuk menutupi aib kita. Tetapi apakah ketika aib kita terbuka ini merupakan bencana atau merupakan karunia? Tergantung kita menyikapinya. Karena pada umumnya kita lebih takut dengan penilaian orang daripada takut tidak diampuni Allah. Jadi sesungguhnya kita ini manusia biasa ini pasti punya kekurangan dan kesalahan. Hanya Nabi, Rasul yang sempurna, yang maksum ya, tidak melakukan kesalahan apapun karena semuanya dibimbing oleh Allah setiap saat. Adapun kita, kalau kita tidak punya dosa, ada satu dosa besar yang memungkinkan kita miliki kalau kita tidak melakukan maksiat-maksiat, yaitu ujub, merasa diri suci, merasa diri sudah soleh, merasa diri sempurna, dan ini bahaya sekali ya, ujub itu. Nah rekan-rekan sekalian, Allah mengetahui tentang diri kita secara sempurna ya, pikiran, hati, perilaku, ucapan, lirikan mata, apa yang kita dengar, yang kita lakukan setiap saat, dimanapun, kapanpun. Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik dalam keramaian, dalam kesendirian. Tidak ada yang luput, semuanya diketahui Allah dengan sempurna, disaksikan, dan tidak akan lupa Allah kepada semua yang kita lakukan. Nah, kita seperti yang sering kita bahas, dihormati orang lain, dihargai orang lain, karena Allah masih menutup-nutupi maksiat kita, dosa kita, sehingga orang lain masih hormat, menghargai kita, mau dekat dengan kita, bahkan mempercayai kita. Ada yang mau jadi pendamping hidup karena ya tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Lalu apa yang paling penting sesudah ditutupi? Ya bertobat. Jadi Allah menutupi aib kita adalah sesungguhnya memberi kesempatan kita tobat, memberi kesempatan kita menebus kesalahan kita dan memperbaiki umur yang tersisa ini. Jadi ini keyakinan yang harus kita sadari, bahwa Allah masih menutupi aib kita adalah karena Allah memberikan kesempatan kita tobat. Itu ya. Nah, kita tidak tobat-tobat saja nih.
Kita terlena dengan pujian, dengan harta, gelar, pangkat, jabatan. Seakan-akan kita ini sukses, ya, dengan diberi uang, diberi perusahaan yang maju, diberikan ya gelar yang tinggi, popularitas. Seakan-akan kita ini sukses, padahal itu sama sekali bukan tanda kesuksesan, ya. Itu tanda beratnya ujian. Karena makin dibuka dunia, ya itu makin sebetulnya ya peluang kita lupa kepada Allah itu semakin besar. Peluang kita untuk tergelincir itu aslinya makin besar. Betulan hadirin sekalian. Jadi Allah menutupi aib kita supaya kita tobat. Nah, tapi tidak sedikit yang ditutupi aib jadi tidak merasa bersalah. Nah, berkah doa orang tua yang menginginkan kita selamat, berkah doa dari keluarga, dari pendamping hidup, berkah doa dari anak-anak atau dari guru-guru kita, dari orang-orang yang baik, menginginkan kebaikan bagi kita, boleh jadi kita diberi jalan bertobat. Nah, di antaranya ya jalan bertobat itu dengan terbukanya sedikit aib, dosa, kesalahan, kekurangan kita. Sedikit hadirin ya, karena Allah tahu kalau dibuka semuanya, wah hancur kita nih ya. Dibuka sedikit aja dosa kita tuh. Sebagai apa dosa kita dibuka? Bukan sebagai musibah, tapi sebagai jalan agar kita bisa sadar diri. Dengan dibukanya seperti itu kita jadi tahu diri. Jadi sebetulnya yang bahaya bagi kita adalah justru kita terlena dalam aib dosa kita ya. Jadi kalau terbukanya aib kita tuh pasti satu sedikit ya, karena Allah tahu kalau dibuka semua hancur-hancuran diri kita ya. Itu seperti yang ditangkap, itu pasti sedikit tuh yang diadili, di penjara tuh sedikit dibukanya oleh Allah. Karena kalau dibuka semuanya habis kita ini. Ingat ya, bahwa kita dihormati orang lain itu kan penyebabnya ada dua. Satu, Allah ngasih casing kepada kita berupa ya duniawi inilah, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas dan sebagainya lah, tetek bengek yang sebetulnya bukan tanda kesuksesan tapi ujian aja. Sukses itu kalau lulus ujian. Dan yang kedua, kita ini menjadi dihormati orang karena Allah nutupin aib. Ya. Nah, lalu Allah buka sedikit aib kita dengan apapun ya caranya ya. Ini merupakan rezeki sebetulnya bagi kita, karena dengan kita bisa tahu aib kita, kita jadi tahu apa yang harus kita tobatin. Celakanya kita itu lebih sibuk ingin dinilai orang, ingin dinilai orang, takut dihina, takut dicemooh, takut diremehkan, sehingga kita tidak fokus kepada tobat, tapi fokusnya malah sibuk dengan membela diri. Padahal orang itu akan suka kepada kita atau tidak, itu tergantung. Oh, itu backgroundnya berisik. Apa yang berisik sebentar? Ada yang berisik, Pip? Kalau ini suara burung, suara air, memang di gunung begini. Kita lanjutkan dikit ya, tentang terbukanya aib. Kita lebih takut dengan penilaian orang, padahal orang menghina kita tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu kita awet dalam kehinaan. Kita merasa mulia padahal kita ini berlumur dosa, pezina, mencuri dan sebagainya. Tapi kita merasa mulia dengan casing. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang misalkan aib kita kebuka, Allah membukalah sedikit aib sehingga orang jadi tahu kekurangan kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mensyukurinya karena kita punya jalan untuk tobat. Jadi jangan sibuk takut dihina orang, jangan sibuk takut diremehkan dan dicaci orang, tapi takutlah tidak diampuni oleh Allah. Udah tobat aja.
Wah, gara-gara aib saya kebuka, saya dihina, saya dicaci maki, ya nggak apa-apa, itu sebagai tebusannya. Nggak bahaya, nggak bahaya. Tidak bahaya dihina orang, tidak bahaya dicaci orang. Yang bahaya itu kita tidak bisa tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak tobat itu yang zolim, ya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Makanya kalau nanti kita ada yang kebuka kesalahan kita, udahlah, kita nggak usah sibuk bela diri, ya. Udah akui saya salah. Wah, mungkin kita ditegur, mungkin kita jadi dapat sanksi, mungkin kita jadi dihina, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sebagai kafarah, penggugur dosa kita. Terus saja minta ampun, pikul konsekuensinya. Nanti gimana, orang nggak ada yang percaya ke saya. Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah dapati kita tobat dengan sungguh-sungguh, Allah yang ngebulak-balik hati manusia. Orang jadi suka kepada kita bukan urusan kita. Orang jadi suka kepada kita itu adalah Allah yang membulak-balik hati. Dan kita tidak usah ribet ingin disukai orang. Nggak usah, ya. Kita tidak usah memaksakan diri agar orang-orang suka ke kita semua. Enggak. Kita supaya disukai Allah sudah sangat cukup. Allah yang ngebulak-balik hati orang, apakah akan suka atau tidak kepada kita, dan itu bukan hal yang utama, ya. Kita disukai orang itu adalah bonus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nanti kebuka aib kesalahan kita, jangan sibuk bela diri. Kalau memang salah, akui salah, kemudian pikul konsekuensinya di dunia ini, ya. Apakah berupa sanksi apalah dunia gitu, sebagai penggugur dosa. Fokus saja tobat kepada Allah, pasrahkan urusan kepada Allah, dan nanti Allah akan, kalau sudah waktunya, Allah yang ngebulak-balik hati siapapun. Tidak bisa terjadi sesuatu illa biiznillah. Jadi jangan merepotkan diri untuk sibuk ingin kelihatan hebat dalam pandangan manusia, tidak ada perlunya, ya. Yang paling perlu itu adalah kita jadi baik dari waktu ke waktu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Dan kalau Allah mau membuka tentang diri kita, mudah saja, ya. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa diakalin, tidak bisa. Kalau Allah mau membuka tentang diri kita, ya kebuka, ya. Seperti yang ketangkep atau berita-berita. Dan kalau Allah mau, ya, misalkan kita sombong, petantang, petenteng, dibuat aja oleh Allah lisan kita tergelincir, jadi aja masalah besar, ya, dengan izin Allah tuh. Ada yang mulutnya tergelincir, jadi makanya kesombongan, ujub, ria, petantang, petenteng, merasa hebat dengan casing itu, hati-hati. Kalau Allah mau ngebuka diri kita, ya nanti kita akan celetak-celetuk yang membuat kita jadi terhina, terbuka kehinaan kita. Kita akan melakukan sesuatu nanti yang membuat, ya, jadi terbeberkan kelakuan kita. Nah, kalau udah kayak gini, ya tidak usah sibuk bela diri, ya. Kalau memang salah, ya akui salah dan taubat. Nanti kalau sudah betul-betul taubatnya bagus gitu, ya, wah, orang-orang jadi menjauh dari saya, orang-orang jadi tidak menghargai saya, nggak apa-apalah, itu konsekuensi. Itu juga karena sedikit aja yang dibukanya. Kalau dibuka semua, wah, udah hancur kita ini. Makanya syukuri kalau yang dibukanya sedikit, karena Allah lebih banyak yang menutup lainnya, ya kan? Nah, oleh karena itulah tangisi dosa dan jangan suka ngebuka aib orang lain. Itu salah satu perintah Rasulullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, wa man satara musliman, nanti Allah akan menutupi juga aib-aib kita yang lainnya. Ya, tidak ada perlunya kita menantang Allah ingin dibuka aib. Tapi kalau misalkan ada aib yang kebuka, pasti sedikit lah. Sedikit, sederhana.
karena Allah juga dia tahu konsekuensi yang akan kita pikul kalau dibuka semua, ya. Nah, begitulah sekelumit tentang aib kesalahan yang terbuka. Oh ya, apalagi yang harus kita lakukan? Ya berhenti, kita tobat, jangan melakukan lagi, karena Allah melihat terus. Mau gimana juga, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Khabirum bima ta'malun. Allah maha melihat dengan teliti apapun yang kita perbuat, dimanapun, kapanpun, tidak ada yang tersembunyi, apapun. Jadi kita tuh benar-benar dengan diketahui Allah tuh dari segala sisi, semuanya, termasuk segala-galanya, pikiran, hati, keinginan, dalam diam, dalam bergerak, dalam keramaian, dalam sendiri. Ya Allah tahu persis semuanya. Pikiran kita, hati kita, ucapan kita, deheman, lirikan mata, apa yang kita dengar, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dan ya setiap saat Allah mengetahui. Jadi jangan menggampangkan berbuat maksiat. Kita memang tidak akan 100% tanpa dosa, tapi kita berusaha menjauhi maksiat, itu luar biasa. Dan sekuat tenaga, kalau sudah kebuka, syukuri yang dibukanya sedikit, tobat dan pikul konsekuensinya sebagai kafarah, penebus dosa. Jangan sibuk bela diri, kalau memang salah sibuk mengakui dan bertanggung jawab saja. Selebihnya nanti Allah yang ngebulak-balik hati siapapun. Kalau dapati kita tobatnya bagus, nanti Allah yang memberikan hadiah bagi yang bertobat, karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ya, itulah hadirin sekelumit tentang bagaimana kalau aib kita kebuka, tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah tidak diampuni Allah. Jangan terlalu takut dengan penilaian dan penghinaan orang, tapi takutlah kita dihinakan oleh Allah karena tidak tobat. Hakikatnya terbukanya aib bagian dari karunia Allah, agar kita bisa tobat, bisa lebih baik. Maka syukuri dan hadapi dengan penuh dengan sikap mulia, ya. Alhamdulillah. Lihat nih, ini pakai kameranya kamera kecil jadinya, Masya Allah.